sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Miss Anggi Cikita. Di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Sebelum Miss Anggi mulai hari ini, coba kita review dulu ya. Saat kita melihat gambar ini, apa yang kita pikirkan? Wow, pizza, enak ya, pasti. Setelah itu kita melihat gambar ini, ada pecel ayam, ya pasti juga kita sudah pernah merasakannya. Apapun gambar ini, wow, enak sekali saat kita melihatnya. Nah, begitu juga pada sistem pencernaan. Apa yang kita makan, pasti ada proses serangkaian yang terjadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan organ penyusun sistem pencernaan beserta fungsinya. Yang kedua, menjelaskan proses kimiawi pada sistem pencernaan beserta fungsinya. Namun hari ini kita akan berfokus tujuan pembelajaran pada yang kedua. Apakah bisa makanan yang kita makan langsung diserap oleh tubuh untuk menghasilkan energi? Jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Ya, karena makanan membutuhkan proses serangkaian untuk menjadi molekul-molekul yang lebih kecil yang dapat diserap oleh tubuh. Fungsi dari sistem pencernaan adalah yang pertama, mencerna makanan, yang kedua, memecahkan makanan menjadi molekul kecil, yang ketiga, melewatkan makanan melalui saluran, yang keempat, menyerap sari makanan, dan yang kelima adalah membuang hasil sistem pencernaan. Memproses makanan terdapat ada dua tipe. Yang pertama, secara mekanik dengan cara kunyah, robek, giling, campur. Yang kedua, dengan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Pada sistem pencernaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, saluran pencernaan beserta aksesorisnya. Yang kedua, kelenjar pencernaan, yaitu berupa kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gambar berikut adalah gambar saluran pencernaan pada manusia. Kita bisa menjawab secara individu mulai dari nomor 1 hingga ke nomor 9. Ya, mulai dari mulut hingga ke anus. Kita bisa lihat secara umum ada mulut, ada faring, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan yang terakhir rektum atau anus. Pada rongga mulut terjadi proses secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi yang dihasilkan oleh enzim yang disebut petialin atau amilase pada ludah. Petialin berfungsi untuk mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana atau disebut dengan maltosa. Pada organ lambung terdapat pencernaan secara kimiawi dan mekanik. Nah, pada dinding lambung juga terjadi kontraksi. Mengapa bisa terjadi kontraksi? Karena ada gerakan yang disebut gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik tersendiri itu berfungsi untuk mengaduk dan mencampur dengan getah lambung. Pada getah lambung terdapat enzim yang berperan untuk sistem pencernaan. Nah, ada apa aja? Kita bisa mudah menghafal dengan menggunakan kata perih. Mengapa kita menggunakan kata perih? Karena pada lambung itu sangat identik dengan penyakit, yaitu adalah MAH. Saat kita menderita penyakit MAH, pasti rasanya adalah perih. Oke, kita akan bahas enzim-enzim yang berperan pada organ lambung. Yang pertama, ada enzim pepsin. Fungsi dari enzim pepsin itu diaktifkan dari pepsinogen, yaitu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, ada enzim renin. Fungsi dari enzim renin itu adalah mengendapkan kasein susu.
Dan yang ketiga adalah HCl. Fungsi dari HCl itu adalah membunuh mikroorganisme. Tahukah kamu berapa lama makanan yang kita makan itu dapat dicerna oleh lambung kita? Ada beberapa makanan yang dapat kita konsumsi. Yang pertama, ada ikan rebus, ada telur rebus, ada nasi, dan ada susu. Sekitar 1-2 jam. Ada roti, ada telur aduk, ada kentang rebus, itu sekitar 2-4 jam. Ada yang ayam goreng, ada bebek rebus stik, bayam, kentang goreng, itu sekitar 5-6 jam. Kemudian ada daging sapi, kacang polong, buncis, itu sekitar 7-8 jam. Dan ini adalah makanan yang banyak pengawetnya, yaitu adalah salah satunya sarden, sekitar 9-10 jam. Itu dicerna pada organ lambung saja ya, belum organ yang lain. Organ selanjutnya adalah organ pankreas. Pada organ pankreas hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Kita dapat mudah mengingat dengan menggunakan kata PLTA. Jadi, enzim-enzim yang ada di pankreas itu berupa apa aja? P. Dari P itu kita bisa menggunakan dengan organnya, yaitu adalah pankreas. L itu adalah enzimnya yang disebut dengan enzim lipase. Fungsi dari enzim lipase itu adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang selanjutnya ada tripsin. Fungsi dari tripsin adalah mengubah polipeptida menjadi peptida. Dan enzim yang terakhir yang ada di pankreas ada A, amilase, yang berfungsi untuk mengubah amilo menjadi maltosa. Organ yang terakhir yang terdapat enzim untuk proses sistem pencernaan adalah usus halus. Pencernaannya hanya secara kimiawi. Kita dapat mudah menghafal dengan menggunakan akhiran se. Jadi enzim yang berakhiran se itu ada di usus halus. Ada apa aja enzim-enzim yang terdapat pada usus halus? Yang pertama ada enzim laktase. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang kedua ada enzim sukrase. Enzim sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim yang ketiga ada lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang terakhir ada enzim peptidase. Enzim peptidase berfungsi untuk mengubah polipeptida menjadi asam amino. Ada quotes berkata, bad habits die hard. Ya, hal yang buruk akan menciptakan sesuatu yang buruk. Makanan yang buruk kita konsumsi akan menciptakan tubuh yang buruk atau tubuh yang tidak sehat. Namun, firman Tuhan berkata di Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Maka dari itu, persembahkanlah tubuh kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan yang bergizi. Selama kita pembelajaran di rumah, baiklah kita mengkonsumsi makanan yang memiliki jenis sayuran, buah-buahan yang tinggi, ataupun kandungan protein yang tinggi. So, stay safe and stay healthy. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa bermanfaat, dapat memberkati bagi kita semua. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan God bless you.